Saya Yuda Turong Serbakti dari jurusan Agribisnis A akan menjelaskan mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Baik, kita mulai dari pengertian. Administrasi penyuluhan pertanian adalah seluruh proses pengelolaan kegiatan penyuluhan, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi, supaya kegiatan penyuluhan bisa berjalan terarah, tertib, dan efisien. Jadi, administrasi bukan hanya urusan mencatat laporan atau mengisi formulir, tapi ini adalah alat manajemen yang membantu kita mengatur semua kegiatan penyuluhan, supaya hasilnya bisa maksimal. Selanjutnya, apa sih tujuan dari administrasi penyuluhan? Tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua kegiatan penyuluhan berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran. Ada 4 poin penting di sini. Pertama, mengatur kegiatan penyuluhan agar terarah. Kedua, mengoptimalkan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan. Keempat, meningkatkan koordinasi antar penyuluh dan instansi. Contohnya, ketika kita ingin melakukan penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik, maka semua data, mulai dari kelompok tani, lokasi, waktu kegiatan, sampai hasil yang dicapai, itu semua diatur oleh administrasi. Berikutnya, kita bahas fungsi-fungsi administrasi penyuluhan. Ada 4 fungsi utama dalam administrasi. Pertama, perencanaan atau planning. Ini tahap awal. Kita menentukan tujuan penyuluhan, sasaran, dan strategi. Misalnya, membuat rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian atau RKTP. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Di sini kita membagi tugas siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab di lapangan, siapa yang menyiapkan materi, siapa yang mengevaluasi. Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Ini tahap di mana kegiatan benar-benar dijalankan. Misalnya, penyuluh turun langsung ke lapangan, melakukan demonstrasi cara budidaya cabai dengan mulsa plastik. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi atau controlling dan evaluasi. Nah, ini bagian penting untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Kalau ada hambatan, bisa segera diperbaiki. Sekarang, kita lihat komponen dalam administrasi penyuluhan. Ada 5 komponen utama. Yang pertama, tenaga penyuluh pertanian atau PPL, pelaksanaan utama di lapangan. Yang kedua ada program penyuluhan, rencana kegiatan tahunan, mingguan bahkan harian. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana, yaitu media, alat bantu, dan kendaraan. Yang keempat, anggaran dan pembiayaan, yaitu dana dari APBN, APBD, atau lembaga lain. Yang kelima, ada dokumentasi dan laporan, catatan kegiatan, hasil, serta evaluasi. Tanpa komponen ini, administrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita mendesain administrasi penyuluhan yang baik? Desain di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyusun sistem kerja agar penyuluhan efisien dan hasilnya bisa diukur. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian atau RKPP. Kedua, menentukan tujuan dari indikator capaian. Ketiga, menyusun jadwal kegiatan penyuluhan. Keempat, membuat format laporan dan evaluasi. Kelima, mengelola data petani dari kelompok tani dengan rapi. Sekarang, sudah banyak daerah yang menggunakan sistem digital seperti simultan. Jadi, semua laporan penyuluhan bisa diinput secara online, lebih cepat dan transparan. Baik, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip administrasi penyuluhan. Ada 4 prinsip utama yang harus kalian pegang. Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Semua kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Hemat waktu, biaya, dan tenaga. Ketiga, partisipatif. Melibatkan petani dan masyarakat dalam proses. Keempat, berorientasi pada hasil. Bukan hanya proses, tapi dampaknya terhadap petani. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh di dalam lapangan. Misalnya, seorang penyuluh di Kecamatan Sukamaju membuat laporan mingguan. Isi laporannya terdiri dari hari apa dia turun ke lapangan, kelompok tani mana yang dikunjungi, materi penyuluhan yang dibahas, jumlah petani yang hadir, masalah yang ditemukan di lapangan. Dari laporan ini, pihak dinas bisa tahu kegiatan mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Inilah bentuk nyata administrasi penyuluhan.
Terakhir, kita masuk ke dalam evaluasi dan pelaporan. Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana tujuan penyuluhan tercapai. Kita menilai apakah petani memahami materi penyuluhan, ada perubahan sikap atau perilaku, program berjalan sesuai waktu dan anggaran, serta ada kendalanya di lapangan. Dari hasil evaluasi inilah, kita bisa menyusun rencana perbaikan ke depan. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, administrasi penyuluhan pertanian bukan sekedar urusan catat-mencatat. Ini adalah sistem yang mengatur seluruh kegiatan penyuluhan agar terencana, terkoordinasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau administrasi rapi, penyuluhan bisa bekerja lebih efektif, dan dampaknya petani akan lebih cepat berkembang. Baik, sekian penjelasan saya pada kali ini. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah rahasia Tuhan. Saya Yuda Torong Serbakti, terima kasih. Don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope